Nah, lanjut. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله
Oce, sehat Oce? Ke Tanah Abang membeli peci, makan bubur pakai seledri. Semoga yang datang di acara ini panjang umur, murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat, yaitu berupa kesehatan, kesempatan dan iman, sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu yang kita cintai ini. Selawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau dan keluarga beliau yang telah memberikan pencerahan atau telah mengembangkan agama Islam. Bapak Ibu yang sidang subuh yang barokah pada pagi ini. Pada pagi ini adalah Ustaz kita adalah Arwan Kasri MPD. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Untuk kita minta saya langsung kepada beliau untuk memberikan tausiah pagi ini. Pada Ustaz Arwan Kasri MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. Sungguh jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menebarkan berita bohong di Medina tidak berhenti menyakitimu Muhammad, niscaya kami perintahkan engkau untuk memeranginya. Kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu kecuali sebentar saja. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 60. Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu jamaah subuh rahimahumullah, tentu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, baru saja kita menunaikan kewajiban selaku orang yang taat kepada Allah, yakni sholat subuh berjamaah.
kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat dan salam tercurah selalu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khatimul anbiya wal mursalin, penutup sekalian nabi dan rasul, tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, lai sehat Bapak Ibu saudara. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu begitu, sehat walafiat, umur panjang, rezeki murah, amal ibadah bertambah. Yang punya usaha lancar, ada yang sakit keluarga awak capek sehat, ada yang berhutang capek lunas. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak rahimakumullah, ayat yang kita bacakan tadi surah Al-Ahzab ayat 60 menjadi tema tausiah kita pada subuh ini. Jamaah rahimakumullah, dalam keseharian kita diperintahkan untuk menjaga keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Iya Bapak Ibu. Tidak boleh timpang, harus seimbang. Hablum minallah, bagaimana hubungan baik dengan Allah dan bagaimana juga menjaga hubungan baik sesama manusia. Ada orang yang timpang hablum minallah dan hablum minannasnya ini Pak Ibu. Kalau ibadahnya hablum minallahnya luar biasa, solat berjamaah 5 waktu, solat duha tidak pernah tinggal, solat malam 1 malam, solat tahajud, mengaji 1 hari, kemudian cuman rutenya rumah saji, rumah musola, sudah sembahyang pulang, berjalan mengaku gaya berpaham, janggut tambah panjang, sudah tu orang sakulilian tidak berketahuan. Sungai hitam. Kenapa janggutnya berada di bawah? Itu berada. Jadi namanya makin lama gaya makin berpaham, tapi jo warga sekitar kalau ada orang meninggal lebih cok tidak tiba daripada datang. Ia nak peduli saja tu, seolah-olah akhirat saja. Lupanya kalau masih tinggal di pulau, dia sangka masih lah di surga mungkin kan. Sementara Bapak Ibu, sebaliknya ada pula yang orang hablum minannasnya hebat. Pergaulannya bukan saja di Siteba saja, di Nanggalo saja, tapi bahkan malah Kota Padang pergaulannya. Kalau ada acara di rumah, apakah pesta atau ada kemalangan, itu karangan bunga timba balik, panjang karangan bunga ucapan-ucapannya. Pergaulannya luas, tapi ibadah tidak, sembahyang tidak, kasih tidak. Ya mana sekedar dilapau saja. Kalau kan kedua tidak, lapau dan surau. Jadi hablum minannasnya luar biasa, hablum minallahnya timpang. Sementara Bapak Ibu, kita mesti menjaga keseimbangan hablum minallah dan hablum minannas. Serupa yang dilakukan oleh jamaah musola At-Thaibah. Musola kita program besar. Kan ambo kan nak coba nak sekolah. Ambo mulia di Pak Ketua sekali setahun sekolah. Musola kita program besar, ada buku pembukuan di luar bagai program yang mengaji terkait seluruh jamaah aku rasa kau nak tiap malam pergi pergi ceramah malam, ceramah subuh pun baru serupa kan. Program besar. Tambah lawan jo di YouTube kan, ya kan di YouTube kan lo. Sehingga musola kita aku tahu orang di luar sebenarnya.
Ibu bapa ini rahmati Allah, mudah-mudahan kita istiqomah untuk mensiarkan agama Allah ini. Dalam ayat yang kita bacakan tadi Bapak Ibu, ternyata tidak semua orang pula kita perlu berbaik-baik dengannya. Di satu sisi kita disuruh bersilaturahmi, menjaga hablum minan nas. Tapi rupanya ada lo kelompok manusia yang awak tak perlu dakik-dakik. Kalau Bapak Ibu akrab jo 3 kelompok manusia, kalau apa Ibu cairnya, cairnya, tanya yo awak dia, rusak awak dia. Kalau dakik-dakik je kelompok nanti Pak. Yang pertama adalah al-munafiqun, kelompok orang-orang munafik. Kalau Bapak Ibu berdekat-dekat, berakrab-akrab, atau menjadikan orang munafik sebagai kawan dakiknya, Bapak Ibu pasti satu saat akan menjadi korbannya. Pasti jadi korban. Sebab sepanjang sejarah Bapak Ibu, dari zaman Nabi sampai kini dan sampai akhir hayat nanti, orang munafik ini adalah musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, lain di mulut, lain di hati, telunjuk nuri kaleng kiang pakai. Di muka awak galak, di belakang awak dicibian. Ini Pak Ibu daman, Pak. Jadi begitu dahsyatnya bahaya orang munafik, lebih dahsyat daripada orang kafir. Kalau orang kafir jale di luar barisan awaan, jale kelawan orang. Di orang munafik pun saja jaran lo jawab lo, ini galak-galak lo jawab. Tapi rupanya Bapak Ibu di belakang awak ditikamnya, kau nama baik. Sebab Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi pun pernah jadi korban bagi orang munafik. Waktu perang Uhud, perang antara umat Islam dengan non-Islam, hampir-hampir kemenangan berada pada pihak kaum muslimin. Tapi dia orang munafik kau membelot, berubah arah untuk melawan orang Islam. Sebab kepentingannya tidak tercapai. Orang munafik kau kan kepentingannya tercapai. Bagi orang munafik kau tidak ada musuh yang abadi, tidak ada kawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Yang penting pariknya kanyang, programnya tercapai, keinginannya terpenuhi. Kini bisa berkawan orang tu, bisa lawan, tutup. Ibu bapa rahimakumullah. Bahkan yang membunuh sahabat Nabi, dari yang sahabat Nabi yang populer, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Hanya Abu Bakar As-Siddiq yang meninggal secara wajar. Sementara Umar bin Khattab dibunuh oleh orang munafik. Utsman bin Affan dibunuh oleh orang munafik. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang munafik. Anda bayar orang munafik lah. Yo berapa aja kota. Jo barisan kaum muslimin, tapi nyutikamnya Umar bin Khattab dari belakang oleh Abu Lu'lu'. Ini macam tu, Abu Lu'lu' banyak lo ayat Pak. Tapi dalam hatinya sudah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk itu waspada dengan orang munafik. Tak perlu dekik-dekiknya, sekedar kenal saja. Bahkan di ujung ayat kau kata Allah, la yujawirunaka fiha illa qalila. Kamu tidak boleh bertetangga dengannya kecuali sebentar saja. Kau bertetangga dinyo, kau kenal dinyo sebentar saja. Lah kenal ba tipenya lah tu. Ajak kau saja jarak dinyo lah tu. Jadi kira-kira jadi pastikan tanya yang siapa. Ibu bapa yang dirahmati Allah. Begitu dahsyatnya tipe orang munafik. Cuma tak ada di kanyang tertulis munafik. Kalau ada di kanyang tertulis munafik, bisa lah jago jarak ini apa? Namun Nabi cuma bagi tanda-tanda sih.
Kalau bahasa robot tanda-tanda ko dewa Allah. Idza haddasa kadzaba wa idza ahada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila dia berkata bohong, apabila berjanji mungkir, jika dipercaya khianat. Jadi penutup mungkin janji pengkhianat. Kok ada nang tiga macam ko bahasa robot dewa pada sesi orang lah tuan yang sudah gue sejarah ini kapan perahu itu jauh aja ini kan pada ayat sebelumnya diperintahkan oleh Allah Nabi Muhammad lanuhriyannaka bihim, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka dan untuk kira-kira untuk melawannya. Jadi Bapak Ibu dan Makumba kalau lawas robot dewa baru tu saya pangan ayo aja kawannya jenolai lebu dangan lah. Siapapun Bapak Ibu yang bertamu dewa orang yang baru tua, usah kira-kira. Seandainya Pak Ibu punya pegawai, punya karyawan, punya anak buah, baru tua sekali, hari itu saya langsung berantian sekali. Kalau Pak Ibu pakai orang baru tua, pasti kata yang usah Pak Ibu. Langsung bayar gajinya itu kok gaji yang dikeluarkan bulan ya. Itu saya. Bugulong lebih lagi, gulong lebih apa baju? Siapa pula? Selagi Pak Ibu babas-babasi orang munafik, awak akan naik carilah orang lain. Jangan dipakai orang munafik. Ibu Bapak rahimakumullah, kuari karayo kan banyak nangkap pelok-pelok rumah, ya kan? Membuat tukang kerajo ke rumah. Tak kicu Pak Ibu di tukang, barantian langsung ngecemo. Lebih budangan kok. Jadi kalau tetap dipakai katanya sewa. Katanya saya, apa punya sopir? Pak suruh misi minyak 300. Amisi itu sangat 50 nya bunduang habis pas apa di bawah toko alun tiba tempel lagi minyak kan. Pas kena daun sedia rumah. Jadi kalau ada betul-betul itu barantian, ya kan? Allah menyuruh Pak lawannya dan jadian kawan. Jadi Ibu Bapak rahimakumullah, tak itu Bapak Ibu balanjo di kadai orang munafik. Ala jale sekilo tu 10 on, tiba di sinan tu 8 on berserobonyo. Ala tu dia balanjo sinan lain. Cari kadai lain biar agak jauh seketek. Dengan daripada balanjo di kadai orang munafik. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, itu kelompok yang berbahaya yang kita tidak boleh berdekat-dekat dengannya. Lawa janji mana kalau keluar jodoh-jodoh dan bayi aja. Keluar arisan dan bayi aja. Lah 3 kali lo dari arisan dan bayi aja. Ya kan? Besoknya datangnya ke ibu dia meminjam menangi-nangi jadinya untuk piti anak sekolah. Atau bagi barela, apa tolong janji untuk bayar. Ibu dah elok dan buat ia mato saya. Ada pun lama lah, kena kicu lah boleh. Jadi orang elok kan cok jadi korban. Orang elok kok cok jadi korban dari orang munafik. Berikut walladzina fi qulubihim marad. Orang yang tak boleh dijadikan kawan adalah orang-orang yang apabila dalam hatinya ada penyakit. Kalau bahasa awak di sikowa, orang yang busuk hati. Orang yang busuk hati atau dalam hatinya ada penyakit, tidak perlu akrab-akrab jinyon do. Sekedar kenal zela namanya lah tu. Tapi kalau tetap Bapak Ibu dah kedake orang yang fi qulubihim marad, yang hatinya ada penyakit, apa Ibu tetap akan jadi korbannya. Jadi korban. Cuman bagaimana cara mendeteksi orang kau dalam hatinya ada penyakit? Kalau orang damam terasa ngi badannya. Kalau samurat nampak lo gejala. Kau gula tensi nampak lo gejala. Tapi kalau nampak penyakit hati kau ada gejala. Kan bagaimana cara mendeteksi kau orang hatinya sakit? Maka Bapak Ibu kita dipandu oleh Al-Quran. Di antara orang yang punya penyakit hati itu adalah su'uzon. Suko buat sangko seorang.
Orang pun tak ada meluk dalam penilaian nu si Allah. Salah saya orang pun satu ya. Salah saya. Siapa pula nak jadi pengurus salah dia. Siapa nak jadi ketua RT salah dia. Nan batunya seorang saja. Padahal mereka kalau di seluruh bananya tak ada tentu jawab pangkal dia cek lah. Tu orang dalam hatinya ada banyak kita menilai orang salah. Mulai dari Soekarno sampai Prabowo presiden salah presiden salah. Dan dalam waktu presiden itu dia salah. Bagus betul kacamata nanya pakainya kacamata hitam. Tu kalam meri kan pas saudara kalam. Bagus salah orang muda saudara. Ati tu bana nan bakada. Ati ko dulu bakada apa itu. Lalu bobo. Jadi orang salah dalam penilaiannya. Dalam hati itu mana bermasalah? Hati itu mana bermasalah? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi orang yang hatinya berpenyakit, tidak usah kawan-kawan dengannya. Mengapa Ibu jago perasaan orang busuk hati itu? Hatinya dah jadi lebih busuk tu. Pak jago perasaan orang begitu. Awal ada digunjiang itu, awal ada difitnah itu. Memang kalau jodoh di mana duduknya bagunjiang itu. Ambo yakin ibu-ibu kak, ibu-ibu ko nya nak doge palala. Cuman orang datang ke rumahnya mantan kece. Nah, di tahu ni, cerita pagi gua, kau ada apa? Ibu ko lain nak palala. Cuman kawan-kawannya datang ke rumah, pai mantan gunjiang. Bahkan bapak ibu saking hobinya misalkan ada nama gunjiang pun tak ada dengan gunjiang baik suaminya gunjiang, ya kan? Lebih bahannya, suaminya gunjang, bahkan dia menantunya gunjang. Bagus menantunya, adik kerayo, cucu ketiga, pajak nak kerajo, baca roba, dia baju anak atas, dia lalu paniani je kerajo. Padahal ini sabunnya menantunya. Aku bapak ibu orang-orang yang fi qulubihim marad, yang hatinya berpenyakit tadi itu, tu sekedar kenal selagi. Tak pada dulu laki-laki itu, awak akan tetap jadi korban dan awak pun di matanya nak kado nak betul, ada sesalah. 10 kali awak membantunya baik ibu, sudah tu sekali awak tak membantunya. Anak sekali pun nampak dia mah. Nan 10 kali awak tolong tu lupa itu mah. Tu makanya sekali ada hujan, hilang panen setahun. Tak ada kebaikan awak di matanya. Padahal 10 kali awak berbuat baik, sekali awak tidak menolong. Sekali kau nanti sabi-sabi kau orang kau, sekali kau hanya buncah. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita menemukan ada orang yang berpenyakit hati, atau mungkin kita sendiri yang punya penyakit hati, baru cari mobil, ya. Atau beko siang ibu bapak pai ke Ibnu Sina. Ibnu Sina tiba di IGD kan. Kecil ke dokter umum tu. Awak sakit nanti awak cedek pajak tu dok. Aduh nak disiko sakit hati. Cuba tanya sesekali Ibnu Sina. Paling-paling kecil dokter tu baik ibu cegak ibu lain je. Itu paling tanya. Ubek sakit hati itu ada di musola at-tayyibah. Tapi Bapak Ibu dicari pada rupa yang lahir akan menunjukkan yang batin. Dicari wajah Bapak Ibu, wajah-wajah orang soleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebab memang tak kait ubek sakit hati itu. Ubek sakit hati itu kan ada 5 para karuan. Kece Opik yang mengutip hadis kan. Hadis dikutip oleh Opik lalu disyairkan dalam sebuah lagu. Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua solat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjang
sehari, insyaAllah cegah mah. Tapi kalau lupa meminumnya meruyak lah dia tu. Apa yang Bapak Ibu bersama-sama duduk dalam musola ini mendengarkan pengajian, berkumpul dengan orang soleh, membaca Al-Quran, berzikir, berpuasa, ini sesungguhnya obat penyakit hati. Insya Allah kita akan sembuh dari penyakit hati dan memiliki hati yang bersih. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau hati kita sudah bersih Bapak Ibu, maka kita mendapat undangan khusus dari Allah untuk masuk ke dalam surga. Ayat terakhir di surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanallah, itu undangan khusus wahai orang yang punya hati yang bersih, jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Itu masuk surga baik. Jadi yang dinilai oleh Allah itu adalah hati awak kan? Hati awak. Allah nak menilai tampang, Allah nak mencari baramah talakuang ibu tersebut, ya kan? Oh talakuang ibu disilukang badi, atau talakuang parasut biasa, atau talakuang namanya katun biasa. Nah itu mencari Allah. Yang dicari oleh Allah adalah hatinya. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan rupamu, tetapi Allah hanya memandang kepada hatimu dan amalmu. Itu yang jadi Allah, hati dan amal. Walaupun kulit galau-galau seketik boleh tak kalian tangguang, tapi hati lah ibarat sia surga tempatnya. Sebaliknya walaupun tak kaselebna putih barasia itu mencuang alis mato malanti apa udah mato malanti kan coseleb hati bakada tu neraka setempe di pai budangan kan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Yang ketiga, orang yang tak boleh dijadikan kawan adalah wal murjifun. Wal murjifun adalah orang yang senang menebarkan berita hoak, orang yang senang menebarkan berita bohong, baik secara lisan ataupun tulisan atau di media sosial. Kini Bapak Ibu di media sosial tak tanggung kali banyak informasi hoak. Kok dipatuhi media sosial tak? Jasa masuk. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, apalagi kini ko teknologi AI, sadualanya bisa diedit. Ambo mencari Donald Trump bisa berpatah minang. Donald Trump bisa pakai jodoh ke Donald Trump ngecek so minang aja. Kira ngedit mudirangan. Jadi minang ke? Iya, macam-macam ini teknologi. Wah, saya aku yuk video wah pandai kan tu dah turun. Video. Jadi jangan setiap ada videonya tu jangan langsung percaya. Itulah editan. Misalkan ambo kini kan nak pandai bahasa Inggris, bisa mulai ambo sudah ngerekam begini besok jadi pakai bahasa Inggris bisa sampai. Begitu teknologi luar biasanya canggih ini. Bahkan Bapak Ibu nomor 71 kan bisa debit 7 alim. Kan? Banyak tak kicau orang Bapak Ibu.
banyak tak kicua. Yo, tambah kami ya. Ketika ada pasangan calon pengantin nak kami sidang di kantor keuangan, sudah tu kami tanya di mana kenal, kok kenal di medsos pak, cina. Tu bah kini linak nasa, tu bah aja lepak, bah aja lepak bagus. Nyuci di lubuk kilangan, cie di puri, kan nikah di Padang Barat. Sudah tu dalam fotonya tanggung kadiran cah. Untuk foto di Facebook luran cak. Kiranya pas kenyataannya capuk-capuk. Capuk. Patut itu jawaban Pak Jadu itu balik Pak. Terkicau dengan tarang. Maka Pak Ibu jangan percaya banalan di media sosial Pak. Kalau masuk info ke grup awak jangan langsung percaya. Allah ingatkan dalam Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka telitilah terlebih dahulu. Teliti dulu, ditimbang-timbang dikunyaku punya kok mani jangan langsung diludua, kok pai jangan langsung dimuntahan, ditimbang-timbang dulu, dicari dulu kebenarannya. Kok mentang-mentang paket pulsa banyak, awak kirim ke grup sedolah, di mobile grup dalam HP itu bak kirim ke mobile, akhirnya grup sesie, maka Bapak Ibu sudah ikut serta menebarkan berita bohong. Antusibu kauman bijahala, kamu telah merugikan satu kaum akibat kecerobohanmu menyebarkan berita itu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka nanti kamu menyesali perbuatanmu itu. Menyesal lain. Wala tak kirim dah ada. Nyojerat di undang-undang ITE. Walaupun Pak Ibu akui dia pewa, tapi di Google masih tersimpan. Kan bisa dijapui apa nala tapui dia pewa dia tu. Maka hati-hati dalam menyampaikan berita, apalagi menyangkut nama baik seseorang. Apa nama baik seseorang, nama baik satu lembaga. Hati-hati. 3 kelompok yang tak mulia dijadikan kawan, 1 orang yang kedua orang yang musuh hati, yang ketiga yang senang menyebarkan berita hoax, yang keempat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu demikian tazkirah subuh pagi ini bersama Ustaz Arwan Kasri MPD. Beliau hanya dapat pagi kita, tahun besok juga pagi. Ini beliau ini pernah laris sampai. Mudah-mudahan semua yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk nanti malam bersama Dr. Andes Haji Wardas Tanjung. Dr. Andes Haji Wardas Tanjung. Itu mari kita beramai-ramai nanti malam, jangan tinggalkan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir. Hidup pasti selalu ada ujian. Tenangkan hati, kuatkan iman. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.